Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita udah lihat pakai kuning-kuning. Kita siap menyemarakkan kembali Munas Partai Golongan Karya. Sudah bersama salah satu mbau reksonya Golkar Jawa Timur. Amin. Mas Yuda nih, wah masih muda, anggota Dewan, sudah 3 kali terpilih. Alhamdulillah. Dan selalu membersamai Bapak Ketua DPD Jawa Timur. Amin. Sehat Assalamualaikum, sehat semua, salam sehat warga Jawa Timur. Saya ngelihat Mas Yuda ini langsung Munas dukung siapa? Dukung siapa? Kemana teman-teman, ya kan? Karena atau jangan-jangan Munas cuma satu calonnya, Mas ya? Kalau melihat gawe kayak cuma satu nih calon ketua umumnya ya. Ya, ini pertanyaan pertama apa gimana? Aduh. Iya loh Mas ya. Kayak mungkin ya Mas ada yang lain. Jadi gini, inilah asiknya Golkar. Gitu. Maaf ini, mungkin partai warna lain ya, saya nggak sebut namanya lah. Partai lain itu ada yang dimiliki oleh keluarga tertentu, dimiliki tokoh tertentu. Jadi ketika mau Munas atau Kongres atau apapun namanya, itu ya sudah tahu memang kira-kira ketua umumnya pasti ini, kira-kira begitu. Nah, tidak demikian halnya dengan Golkar. Golkar ini partai kader yang memang dimiliki oleh seluruh kadernya, bukan milik orang-orang tertentu. Jadi semua itu punya hak yang sama, gitu. Bahkan ketua kami pun, misalnya siapapun lagi yang lain yang di DPP itu bisa semuanya mencalonkan, bisa semua. Dan kemungkinannya untuk terpilih pun ya juga ada, gitu. Artinya, tapi kita selalu menjunjung kekompakan dan kekokohan. Karena sesuai dengan logonya ini, gambar beringin. Jadi kalau misalnya ditanya kira-kira besok satu calon atau berapa calonnya, saya sendiri juga nggak bisa jawab terus terang aja. Karena memang dinamikanya masih sangat luar biasa. Gitu. Bisa jadi tiba-tiba ada yang nyerahkan berkas pendaftaran, bisa itu. Dan itu pernah terjadi di Munas sebelumnya. Di Munas sebelumnya itu memang kebanyakan voters atau pemilik hak suara di Golkar di Munas sebelumnya itu hampir mayoritasnya sudah semuanya Pak Erlangga, gitu. Nah, tapi di saat-saat tertentu ada calon-calon ketua umum yang memasukkan berkas pendaftaran, gitu. Kalau kita ingat review lagi ada Pak Bamsud. Ada Pak Ridwan Hisam, nah, belum tentu loh Pak Ridwan Hisam besok nggak nyalon lagi misalnya begitu. Bisa jadi beliau tiba-tiba datang memasukkan berkas pendaftaran, walaupun terlepas dari akan menang atau tidak. Tapi dinamika di Golkar ini adalah ya seperti itu, partai kader ya seperti itu. Jadi kalau di Golkar teman-teman, kalau menurut saya ini nggak ada yang mendadak Golkar ya Mas ya? Karena semuanya melalui proses ya mereka. Minimal ber-KTA. Minimal ber-KTA. Iya kan, minim banget itu. Minim banget sudah. Maksudnya semua boleh nggak yang dari luar tahu-tahu. Ya, itu jadi sulit pimpinan. sekali kalau gitu. Ya apa ya, itu kalau saya boleh bilang mungkin benar-benar force major kalau kayak gitu ya. Tapi ya itulah Golkar. Sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin. Bisa jadi satu calon tunggal, bisa jadi 2 calon, bisa jadi 3 calon dan seterusnya. Kalau saya berkeyakinan cuma satu ini. Oke, kita lihat nanti. Iya. Nah, melihat seru kan? Seru. Iya. Ini dibuat tebak-tebakan dan kita menunggu pastinya. Iya. Iya kan. Nah, tapi itu kita udah bahas soal calon ketua umum. Kira-kira kalau di Jawa Timur sendiri, Mas Yud, itu gimana sih Pak Ketua DPD Jawa Timur nih, Mas Armuji nih, melihat situasi kemarin, maksudnya mundurnya Ketua Umum Pak Erlangga Hartarto yang notabene punya fakta hasil pemilu yang bagus. Betul. Ya kan, terus beliau juga dengan daerah ini punya komunikasi yang baik. Iya. Iya kan, nah terus hubungan dengan Presiden pun baik. Iya. Dengan menteri-menteri dari Golkar juga baik. Terus menyikapinya gimana ya Mas kalau dari Jawa Timur ini dengan mundurnya beliau? Ya memang saya pikir hampir semua kader, bahkan mungkin hampir semua rakyat Indonesia malah terkaget-kaget dengan seorang ketua umum yang juga adalah Menteri Koordinator Perekonomian, sukses kursinya juga bagus tadi sudah disampaikan, terus sudah gitu kursi dari 85 ke 102, terus kedekatan dengan Pak Jokowi sebagai presiden hari ini juga bagus dan seterusnya, tapi tiba-tiba mundurkan diri. Nah, tentunya ini hal yang memang mengejutkan hampir bagi seluruh kader dan banyak juga kader yang mempertanyakan why gitu kan, kenapa kok bisa gitu. Tapi kalau kita cermati dari apa yang disampaikan di pidatonya Pak Erlangga pada saat beliau menyatakan mengundurkan diri adalah demi keutuhan, gitu. Demi keutuhan dan baiknya proses transisi ke pemerintahan ke depan. Garis besarnya Golkar ini adalah partai yang memang dilahirkan untuk berjuang bersama-sama dengan pemerintah. Itu memang sejatinya Golkar begitu. Jadi walaupun kita ini misalnya pada saat rapat atau hearing dengan mitra kerja di DPR ya misalnya, kita mengkritisi segala macam, tapi ketika itu sudah disahkan, sudah menjadi satu keputusan, kita akan pro.
gitu. Kecuali ada yang melenceng dari kesepakatan yang itu. terlalu jauh baru berteriak. Iya, kita bukan yang orang yang terus memprotes, yang mengganggu, merongrong, enggak. Golkar tidak seperti itu. Gitu. Nah, ketika ini akan terjadi transisi pemerintahan, kekuasaan, maka mungkin dengan segala pertimbangan yang saya sendiri juga karena tidak kenal secara pribadi, juga tidak pernah tukar japri-japrian, WA-WA, nggak pernah sampai Erlangga. Jadi saya juga nggak tahu membaca pikirannya bagaimana. Tapi beliau mengambil keputusan ini pasti sudah ditimbang masak-masak. Pasti sudah dipertimbangkan betul dan matang sehingga memang itu adalah jalan terbaik beliau untuk mundur. Nah, banyak juga kader AMPG nih, saya sebagai ketua AMPG banyak di grup ini tangtung tanya wis dekat sama ketua DPD, terus senior juga pasti pengen jawaban yang menenangkan lah, harus bersikap gimana. Ketua, kita nggak mau jawaban normatif, waduh, wis pokoknya lumayan keras lah, gitu. Itu beberapa yang nanya juga, salah satunya kawan-kawannya Bang O juga, gitu kan. Ya kita jawab, memang gini, kalau memang politik ya, sebagai kader muda, ini juga catatan lah buat saya sendiri dan semua pemirsa. Jadi kita melihat sesuatu, itu kita kalau sudah tahu ada fakta A, maka fakta itulah yang kita harus jadikan landasan untuk ke next step. Jadi kita tidak perlu terlalu berpanjang lebar menyelidiki kenapa kok terjadi A. Dan tidak perlu bermain opini. Nggak perlu bermain opini. Ini faktanya beliau sudah mundur. Faktanya mundur, itu aja. Mau sebabnya karena apa, mau sakit perut, mau apa, kan kita nggak tahu. Ya sudah, itu biarkan beliau yang tahu. Nah, dari A ini, kemudian dari kader ini maunya bagaimana ke depan? Oh, setelah Pak Erlangga, baiknya Golkar itu programnya ke arah apa? Oh, misalnya Golkar menjunjung ini bonus demografi harus kita support penuh, misalnya begitu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus menjadi pemikiran dari kader Golkar, gitu Bang. Berarti intinya di Jawa Timur adalah sudah diambil keputusan Pak Erlangga, Golkar satu suara dukung beliau. Habis itu tinggal menyikapi setelah beliau mundur nih apa yang harus supaya Golkar tidak tertinggal, mesinnya mati. Betul. Tetap bisa menikmati hasil pileg yang kemarin. Benar. Nah, jadi kalau kita lihat Pak Sarmuji pun hari ini, tadi juga saya baru selesai rapat harian dengan beliaunya. Jadi memang disampaikan bahwa kita harus tetap kompak. Karena di Golkar Jawa Timur ini ada 39 suara. 38 kabupaten kota plus satu provinsi. Satu provinsi. Itu yang nanti punya 39 hak suara di Munas yang akan diselenggarakan insya Allah tanggal 20 Agustus malam pembukaannya. Itu tanggal 20 Agustus guys. 20 Agustus paling nggak jam-jam 1 dini hari sudah ada hasilnya lah ya. Kalau kuat melean kayaknya dini hari udah selesai itu. Dini hari udah ada hasilnya. Ya, nah itu 39 ini harus utuh. Nah ini sekarang yang sedang kita kerjakan adalah mensolidkan barisan. Jangan sampai 39-nya ada yang kececer, ada yang main ke sana kemari gitu. Nah, bagaimana terus kemudian mengarahkannya? Ya, ini yang harus kita lihat nanti adalah bagaimana konstelasi di DPP. Tentunya Pak Ketua Sarmuji jauh lebih paham daripada saya gitu, untuk bagaimana yang baik dan untuk keberlangsungan Golkar ke depan supaya bisa lebih moncer lagi di politik nasional. Kalau Ketua DPD nggak mau maju, Mas? Belum ya? Pak Ketua sepertinya tidak. Fokus untuk Jawa Timur. Sementara ini fokus Jawa Timur. Ya. Beliau kan masih bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi 6 ya. Jadi kesibukannya luar biasa juga. Gitu. Kalau bukan Pak Sarmuji, mungkin orang lain udah berpikir untuk maju ya Mas ya? Punya 39 suara, Munas, terus hasilnya Jawa Timur melonjak, meningkat. Modal awal itu ya? Iya, modal awal. Paling nggak buat gangguin lawan yang mau maju lah. Iya kan bener Mas, paling nggak daftar dulu aja udah namanya kesebut terus, tapi luar biasa ya beliau ya. Bisa menahan ego. Seperti tadi kan, maksudnya Golkar menahan ego itu. Iya, ya kita memang harus harus tetap tenang, harus melihat situasi, arah angin dan sebagainya. Itu yang terbaik gitu. Kita nggak perlu masang gambar untuk bargain misalnya. Nah, itu bukan gaya kita. Bukan gitu. Ya, bukan. Berarti Golkar Jawa Timur ini masih menunggu sampai di detik terakhir caketum-caketumnya siapa aja yang bisa memfasilitasi kepentingan Golkar Jawa Timur ya. Betul. Karena nama di luar kan ada banyak. Cuman kita lihat hari sampai tanggal 20 ini siapa nih yang berani nih? Atau cuman isu-isu aja Mas. Betul. Seru, pokoknya seru. Seru memang. Golkar emang dari mulai Bali, Kongres Bali seru. Terus Riau. Terus Senayan lalu pas Pak Erlangga naik. Itu seru. Jakarta. Ini sekarang Jakarta juga Mas ya? Jakarta besok. yang lalu. Besok nih Jakarta di JCC. Oh, JCC lagi. 20 Agustus. Waktu yang terakhir Pak Erlangga di JCC kan ya? Habis dari Pak Novanto ke Itu JCC. Iya. Berarti kalau menurut Mas Yuda ini Golkar besok ini akan menjadi pohon beringin yang tetap kuat atau daunnya berguguran diganti dengan daun yang baru, karena
Golkar ini kan nggak pernah kehabisan kader. Iya, iya. Terus andai kata di Golkar usia si kadernya ini habis pun di luar masih berkibar. Masih, alhamdulillah. Iya, Nah, kira-kira nih situasi setelah Munas ini akan seperti apa, Mas? Oke, jadi kalau melihat dari mundurnya Pak Erlangga dulu, dari titik itu pertanggal 11 Agustus kemarin beliau mengundurkan diri, sebetulnya kita bisa lihat kader-kader Golkar di daerah itu masih tetap solid. Nggak ada yang bergejolak, nggak ada yang demo ke kantor DPD Golkar Jatim atau apa, nggak ada. Karena kita sudah, kita sudah dewasa lah berpolitik itu. Kita bisa melihat di periode yang lalu, periode 2019-2024, Pak Erlangga itu bukan satu-satunya ketua umum, ada 5 ketua umum. Sempat ada Abu Rizal Bakri, ada Agung Laksono, kemudian ada Pak Idrus Marham PLT-nya, Pak Novanto, Pak Erlangga. 5 ketua umum dalam satu periode, 2014-2019, itu yang benar. Nah, 2019 ternyata kita masih ranking 2 nasional. Betul. Gitu. Dengan 5 ketua umum dalam 5 tahun loh. 5 terus belum ketambahan waktu itu AGK juga udah muncul-muncul terus udah nyundul-nyundul terus itu. Makanya itu lah. Ini sekarang dengan sudah di ujung mau Munas sebenarnya tadinya maunya Desember 2024, sekarang dipercepat sedikit ke Agustus. Saya pikir ini jauh kondisi yang lebih baik daripada periode yang lalu. Jadi kader Golkar sudah biasa menghadapi yang begini nih gitu. Nah, ini kenapa ini begitu cepat? Ini nggak sih, Mas? Maksudnya terkait dengan rekom pilkada nggak sih? Apakah PLT ini bisa tanda tangan rekom atau nggak bisa? Makanya harus dipercepat atau memang supaya pilkada ini memang berjalannya dengan baik dengan ganti ketua umum? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Karena memang sejatinya nanti B1 KWK namanya, itu definitif. Jadi kita juga berpikir jangan sampai kita menghambat proses pergantian kekuasaan, terutama berujung ke pembangunan di masing-masing daerah di seluruh Indonesia ini terganggu gara-gara kita. Jadi kita juga, itu salah satu pertimbangan kenapa cepat kita Munasnya ya, untuk memilih ketua umum yang definitif itu tadi. Gitu. Golkar mikirin masyarakat, yang bergejolak ketua umumnya, ya kan? Tapi masih memikirkan jangan sampai mengganggu pembangunan di daerah. Jadi harus segera Munas agar bisa definitif tanda tangan ya, Mas. Betul, Pak Erlangga juga pesan kan, setelah saya mengundurkan diri ini pasti akan ada prosedur yang dilalui, segala macam saya serahkan kepada pengurus. Itu udah bener. Habis itu kan rapat pleno. Habis rapat pleno, kemudian menentukan PLT ketua umum, Pak AGK. Kemudian Pak AGK menentukan jadwal Rapimnas, Munas. Itu udah tahapan yang sesuai ADART. Jadi karena kita berpegang pada ADART, pada sistem, jadi ada gejolak apapun itu acuannya udah ada. Gitu. Kita nggak bingung gitu. Itu seperti itu sih Golkar selama ini sih. Memang Golkar ini kalau tadi diskusi ini barang mewah, ya Mas Yud. Kalau dibilang Mas Yud ini apa tadi Mas? Kalau ibarat Rolls Royce. Ibarat mobil Rolls Royce. Yes. Yang suka sporty, yang suka elegan, ngelihat Rolls Royce, ya udah tetap aja suka. Iya, ini mewah, klasik, mahal, ya kan, kuat, durable segala macam. Pasti pengen naik. Apalagi udah sempat menikmati. Nah, sempat dikasih kenikmatan bersama Golkar, mungkin kepala daerah atau caleg, pasti akan mengcompare, ini nikmat bersama Golkar. Betul. Semoga kenikmatan bersama Golkar ini terus terjaga. Amin. Siapapun ketua umumnya. Iya, insya Allah. Kalau saya bilangnya cuma satu Mas calon ketua umum, tapi saya bilang belum tentu. Itu. Kita lihat lah. Ini kita lihat di semoga ini bisa tayang sebelum Munas ya. Insya Allah Mas, tadi udah request sama teman-teman. Supaya bisa menjadi bahan diskusi. Karena Pak Ketua Sarmuji juga solid menjaga 39 suaranya. Ya kan, terus menyikapi kader-kader ini tidak boleh berceceran, terus yang disampaikan tadi Mas Yud bilang kalau faktanya beliau sudah mundur. Sekarang tinggal menyikapinya. Bagaimana ke depan? Bagaimana ke depannya? Kita akan melihat ke depannya. Kira-kira Mas Yud ada nggak nih Mas kalimat-kalimat penutup supaya anak-anak muda ini jangan ragu sama Golkar? Karena saya ini bukan bagian Golkar, tapi anak muda di Golkar ini dapat tempat yang luar biasa. Daripada Mas Dito, ya kan? Terus Mas Jerry itu tokoh-tokoh. Belum lagi tadi di Pilwali Batu Golkar mau mengusung anak muda usia berapa Mas? 28 tahun, Mas Firhando. Mas Firhando 28 tahun lagi mencari wakil wali kota. Lagi mencari pasangannya. Nah, kira-kira ada nggak nih Mas kata-kata penutup mungkin supaya anak-anak muda Indonesia khusus Jawa Timur jangan anti sama partai politik, apalagi sama Golkar? Ya, untuk anak-anak muda yang ada di Jawa Timur bisa dilihat bahwa Golkar adalah partai yang matang, partai yang dewasa, dan Golkar itu adalah partai yang terbuka.
Jadi terbuka bagi siapapun, nggak peduli dia berbackground apa, kemudian nggak mesti harus anaknya siapa. Nah, semuanya baik saya maupun teman-teman semua punya kesempatan yang sama untuk berkiprah di Golkar, untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain melalui Partai Golkar. Dan bukan partai keluarga ya, Mas? Ups. Penutupnya, saya pastikan bahwa Golkar bukan partai keluarga. Jadi dinamika besok di Munas pasti membuat Golkar akan lebih rindang dan bisa menyejukkan seluruh elemen-elemen masyarakat, nggak peduli partai apapun ya, Mas? Ya, semuanya. Amin. Kita akan kembali lagi di segmen berikutnya dengan tamu yang berbeda. Pasti kita akan membahas hal-hal yang menarik. Saya nyampein banyak terima kasih, Mas Yud. Sama-sama. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.